action, let's go. trouble 물을 찾으러. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS, Bapak Sunardin SPD MPD, yang telah memberikan kami kesempatan memaparkan materi kami. Selanjutnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang saya hormati. Saya Adela Pratami selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya ditemani oleh rekan saya ada Marhana, Irfadila Ramadhani, dan Cahaya. Baiklah, pemaparan materi pertama yaitu latar belakang akan dibacakan oleh saya sendiri. Adapun latar belakang dari perkembangan agama Islam di Indonesia, Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh pedagang Arab, Persia, dan India. Penyebarannya berlangsung secara damai dan mampu beradaptasi dengan budaya lokal, sehingga diterima luas oleh masyarakat. Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan politik di Nusantara. Proses penyebarannya yang unik dan peran-peran tokoh seperti Wali Songo menunjukkan bahwa Islam memiliki kontribusi besar dalam membentuk identitas bangsa Indonesia. Baiklah, itulah pemaparan materi pertama dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh presentator saya, yaitu Marhana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, awal masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi melalui para pedagang dari Arab, Persia, dan India. Proses penyebaran berlangsung damai dan bertahap, dimulai dari wilayah pasir barat Sumatera seperti Samudra Pasai. Sejumlah catatan dari tokoh seperti Ibnu Batutan dan Marcoplo menunjukkan bahwa Islam sudah berkembang di Nusantara sejak awal. Teori mengenai asal-usulnya beragam, namun umumnya disepakati bahwa pedagang menjadi jalur utama masuknya Islam ke Indonesia. Jalur penyebaran Islam. Sejak abad ke-7, pedagang Muslim dan Arab, Persia dan India datang ke Nusantara membawa barang dagangannya, sekaligus mengenalkan ajaran Islam. Mereka menetap di berbagai pelabuhan penting dan membentuk komunitas Muslim yang menjadi pusat penyebaran agama. Banyak pedagang Muslim menikahi perempuan dari kalangan bangsawan lokal. Melalui pernikahan ini, ajaran Islam menyebar lebih cepat ke masyarakat, terutama karena bangsawan yang masuk Islam ikut menyeluruhi rakyatnya. Para ulama, dail dan sufit menyebarkan Islam dengan pendekatan damai dan akulturatif. Mereka menyampaikan ajaran Islam secara perlahan, menyesuaikan dan tradisi lokal agar lebih mudah diterima masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Irfadila untuk melanjutkan presentasi. Baik, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Samudra Pasai. Kerajaan Islam awal di pesisir timur Aceh, didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh, berperan penting sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara, serta pelopor penggunaan huruf Jawi dalam tulisan Melayu. Dan yang kedua, Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, didirikan oleh Raden Patah. Demak menjadi pusat dakwah Islam dan kekuatan politik yang berpengaruh, terutama setelah membangun Masjid Agung Demak bersama Wali Songo. Dan yang ketiga, Kesultanan Mataram, berdiri di Kota Gede, Yogyakarta, pada akhir abad ke-16.
Di bawah Sultan Agung, Mataram memperluas kekuasaan hampir ke seluruh Jawa dan menggabungkan nilai-nilai Islam di adat Jawa, termasuk dalam hukum dan kesusastraan. Yang keempat, Kesultanan Banten. Didirikan oleh Maulana Hasanuddin, Banten menjadi kerajaan maritim dan pusat perdagangan internasional. Di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaan dan dikenal dengan peran aktifnya dalam penyebaran Islam melalui jalur tasawuf dan pendidikan. Dan pengaruh Islam di Indonesia. Yang pertama dalam pemerintahan. Islam memengaruhi sistem pemerintahan tradisional ditandai dengan munculnya gelar sultan pada raja-raja Islam. Di Aceh, penerapan syariat Islam secara formal melalui kanun menunjukkan bentuk pemerintahan berbasis agama. Dan yang kedua dalam hukum waris Islam memperkenalkan prinsip keadilan dan pengakuan hak perempuan. Al-Quran sebagai sumber hukum menyesuaikan diri dengan budaya lokal dan menawarkan sistem hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial. Dan yang terakhir, dalam sosial. Ajaran Islam membentuk tata nilai masyarakat yang religius dan toleran. Lembaga pendidikan seperti pesantren berkembang pesat. Hukum Islam juga bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya saya alihkan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Cahaya untuk melanjutkan presentasi. Baik, akulturasi budaya Islam dengan tradisi lokal. Yang pertama, upacara adat. Tradisi lokal seperti kenduri, selametan, dan membaca doa selama disesuaikan dengan nilai Islam. Unsur syirik seperti sesajen digantikan dengan doa bersama, mencerminkan proses islamisasi yang damai dan bertahap. Yang kedua, seni dan pertunjukan. Wayang dan gamelan diadaptasi sebagai media dakwah dengan menyisipkan nilai-nilai Islam. Dalam ceritanya, kaligrafi Arab berkembang sebagai seni Islam yang digunakan dalam masjid dan rumah ibadah. Yang ketiga, arsitektur dan sistem sosial. Arsitektur masjid seperti Masjid Demak menyesuaikan bentuk lokal seperti atap bertumpang tiga dalam struktur sosial. Norma Islam seperti Sara di Bugis, Makassar diserap dalam sistem adat berdampingan dengan aturan tradisional. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Wali Songo berdakwah dengan pendekatan damai dan budaya, memanfaatkan kesenian seperti wayang, gamelan, serta pertunjukan rakyat untuk mengenalkan ajaran Islam tanpa menyingkirkan tradisional lokal. Yang kedua, mereka mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam dan menjadi guru bagi masyarakat. Peran mereka juga mencakup pembinaan akhlak, ilmu agama, dan kehidupan sosial yang Islami. Yang ketiga, Wali Songo turut berperan dalam pendirian kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak. Mereka juga menjadi panutan masyarakat, tokoh budaya, dan pemimpin komunitas Muslim yang dihormati hingga kini. Jejak warisan budaya Islam di Indonesia, yaitu bangunan dan arsitektur. Masjid-masjid kuno seperti Masjid Demak dan Masjid Banten mencerminkan perpaduan arsitektur Islam dan tradisional Nusantara seperti atap bertumpang tiga dan ukiran khas lokal. Nisan-nisan makam juga menunjukkan seni pahat Islam yang unik dan berbagai daerah. Yang kedua, seni dan tulisan, kaligrafi Arab, tulisan Jawi, huruf Arab dalam bahasa Melayu, serta seni mozaik dan arabesque berkembang luas sebagai bentuk ekspresi Islam yang khas Nusantara. Seni ini menghiasi masjid nisan hingga manuskrip keagamaan. Yang ketiga, lembaga dan tradisi Islam. Pesantren tradisi pengajian penggunaan kalender Hijriah serta kebiasaan menjaga kebersihan dan makan halal merupakan jejak nyata warisan Islam yang masih dijalankan dan dijaga hingga saat ini di berbagai penjuru Indonesia. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan oleh Cahya.
Sebelum saya akhiri presentasi pada kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Islam masuk ke Indonesia secara damai sejak abad ke-7 Masehi melalui perdagangan, pernikahan, dan dakwah. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Mataram, dan Banten memainkan peran penting dalam penyebarannya. Ajaran Islam tidak hanya mempengaruhi aspek keagamaan, tetapi juga membentuk sistem pemerintahan, hukum, sosial, dan budaya. Melalui akulturasi, Islam menyatu dengan tradisi lokal, menciptakan kekayaan budayaan yang khas Nusantara. Peran tokoh seperti Wali Songo sangat besar dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan yang bijaksana dan berbudaya. Hingga kini, warisan Islam masih terasa kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, rekan-rekan yang telah menyimak presentasi kami. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu presentasi kali ini, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.